Ya, eh, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia yaitu Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, di sana ada disebutkan bahwa pasal 44 ayat 4, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi. Nah, jadi ini ada dasarnya guys tentang SLO, yaitu di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dan ini juga ada sanksinya jika kalian tidak memiliki SLO. Apa itu sanksinya? Yaitu tercantum di pasal 54 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat layak operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah guys. Ngeri guys, dendanya sampai 500 juta rupiah atau dipenjara 5 tahun. Nah, ini adalah dasar dari SLO. Oke, sekarang kita bahas apa sih itu SLO. Ya, SLO atau sertifikat layak operasi. Apa itu SLO? SLO adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LIT atau Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan inspeksi kelaikan operasi atas instalasi listrik yang dipasang di bangunan pemohon listrik. SLO juga menjadi bukti bahwa suatu instalasi listrik sudah layak operasi atau sudah layak diberi tegangan listrik. Nah, itu guys dari pengertian SLO. Jadi lewat pemerintah menunjuk lembaga inspeksi teknik itu nah, itulah SLO guys. Jadi pemerintah melalui Kementerian ESDM menunjuk lembaga inspeksi teknik untuk melakukan inspeksi kelaikan operasi di bangunan kalian guys, baik itu bangunan rumah, toko, atau pokoknya setiap bangunan yang dialiri listrik guys. Jadi tidak sembarangan guys, ini ada lembaga inspeksi yang ditunjuk oleh pemerintah. Oke guys, di sini ada contoh lembaran SLO buat teman-teman yang sudah memasang listrik pasti pernah mendapatkan ini. Kalau kalian tidak mendapatkan SLO, kalian cari di mana kalian melakukan pendaftaran listrik. Di situ pasti ada SLO-nya guys. Kalian harus simpan guys. Dan jangan tidak menyimpan ini guys. Nah, ini adalah contoh beberapa SLO guys. Nah, di sini ada dari PPILN, dari Konsuil, dari JSI atau Jasa Sertifikasi Indonesia, dan ada dari apa ini, Serkolinas. Nah, ini guys, ada 4 contoh, sebenarnya banyak sih guys, ada 8 kalau tidak salah LIT yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Saya hanya memberikan contoh 4 saja di sini guys. Oke. Nah, tujuan dengan adanya SLO ini apa sih? Nah, untuk menciptakan suatu instalasi ketenaga listrikan yang standar guys dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena bila instalasi yang tidak layak operasi namun diberi tegangan, maka berpotensi terjadi kecelakaan seperti kebakaran yang dapat merugikan harta maupun nyawa. Nah, jadi kalau sudah ada kali rumah kalian itu memiliki SLO, berarti instalasi di tempat kalian itu udah layak untuk dialiri tenaga listrik. Nah, jadi itu adalah tujuan dari SLO, yaitu ya intinya adalah standarisasi instalasi ketenaga listrikan. Oke. Nah, di sini ada lembaga inspeksi teknik itu siapa sih? Nah, jadi ada beberapa lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh Kementerian ESDM. Nah, jadi
di sini ada 8 LIT yang diberi kewenangan oleh Kementerian ESDM untuk memeriksa kelaikan operasi instalasi listrik tegangan rendah, yaitu 220 volt atau 380 volt. Nah, jadi untuk 8 inspeksi teknik yang ditunjuk pemerintah itu apa saja guys? Oke, kita lihat satu-satu di sini. Di sini ada PT Konsuil Perdana Indonesia atau Konsuil. Ini salah satu LIT yang cukup lama ini guys. Kalau tidak salah yang pertama kali ada guys ini. Ini untuk kantor pusatnya berada di Jakarta guys. Oke, yang kedua ada PT Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional atau PPILN. Ini kalau tidak salah berada di Jateng guys, Jawa Tengah, tepatnya di Demak. Dulu waktu saya mengurus pemasangan baru, kalau tidak pilih Konsuil atau PPILN, karena kalau tidak salah dulu cuman ada 2 ini aja guys di daerah saya. Nah, jadi kalau tidak PPILN Konsuil, PPILN Konsuil. Nah, jadi ini adalah LIT yang cukup lama ini guys. Oke, yang ketiga apa guys? Yang ketiga adalah PT Jasa Sertifikasi Indonesia atau Jaserindo. Jaserindo ini terletak di Jawa Barat, yaitu di Bandung guys, di Bandung, Jawa Barat. Oke. Yang keempat adalah PT Intek Electrical Indonesia atau Intek. Ini di Kebumen, Jawa Tengah. Saya juga dulu sering pakai ini guys, Intek. Oke, yang kelima adalah PT Serporlinas Taman Nusantara atau Serporlinas. Ini juga terletak di Jakarta guys. Saya juga pernah pakai ini guys, baru-baru ini saya pakai ini. Oke, yang keenam adalah JKI atau PT Jasa Kelistrikan Indonesia. Nah, untuk JKI ini juga berada di Jakarta guys, kantor pusatnya. Saya belum pernah ini guys, belum pernah pakai untuk JKI ini, karena di daerah saya belum ada kayaknya guys untuk kantor perwakilan untuk JKI ini belum ada. Oke, yang ketujuh adalah PT Jasa Inspeksi Kelistrikan Indonesia atau JIKI. Nah, JIKI ini unik guys, dia terletak di Mamuju, Sulawesi Barat, dimana yang lainnya terletak di Pulau Jawa, tapi untuk PT Jasa Inspeksi Kelistrikan Indonesia ini terletak di Mamuju guys, di Sulawesi Barat. Saya juga belum pernah pakai ini guys, karena ini kayaknya ini baru guys. Nah, yang kedelapan adalah PT Inspeksi Instalasi Listrik atau Triple I. PT Inspeksi Instalasi Listrik Indonesia. Saya juga belum pernah pakai ini guys. Ini terletak di Jakarta guys. Nah, ini baru guys. Karena kalau tidak salah kemarin itu cuma ada 5, ini ada 3 tambahan, yaitu JIKI, JKI dan Triple ini baru kayaknya guys. Nah, jadi ada 8 LIT atau lembaga inspeksi teknik yang resmi ditunjuk oleh Kementerian ESDM. Nah, selain dari 8 itu berarti tidak resmi guys, tetapi ada kemungkinan nanti muncul LIT yang baru dikarenakan seiring berkembangnya instalasi ketenaga listrikan di Indonesia guys. Mungkin tahun depan nambah 1 atau nambah 2 atau nambah 3. Nah, kemungkinan nanti ada yang baru guys. Oke, kita lanjut. Di sini sering ditanyakan teman-teman, berapa sih biaya resmi pembuatan SLO itu? Nah, untuk biaya resmi pembuatan SLO itu diatur oleh Peraturan Menteri ESDM RI nomor 27 tahun 2017. Nah, sini udah ada tabelnya guys, dari daya 450
voltase ampere sampai 197 kPa atau 197.000 PA. Dari 40.000 untuk 4,5, 60.000 untuk dari 900. Ini kalian lihat di sini. Dan ini harganya sama guys. Apapun LIT Anda, harganya ini sama guys. Baik kalian pakai Consuil, pakai PPI LN, ini harganya sama guys. Nah, jadi ini adalah biaya resmi yang sudah diatur oleh Kementerian ESDM nomor 27 tahun 2017. Nah, ini guys biaya SLO-nya. Kalian lihat dulu. Lanjut di sini cara mendapatkan SLO itu bagaimana guys? Sebenarnya cara mendapatkan SLO itu sangat mudah guys. Di sini saya share menurut pengalaman saya ya guys. Oke. Nah, ada baiknya instalasi listrik di rumah atau bangunan kalian itu dikerjakan oleh tenaga ahlinya, yaitu instalator resmi yang berbadan hukum, karena mereka bisa sekalian melakukan kepengurusan SLO. Saya sarankan di sini untuk instalasi listrik di rumah kalian itu dikerjakan oleh instalator resmi ya guys. Instalator resmi yang berbadan hukum, karena dia adalah tenaga ahli di bidang instalasi kelistrikan. Jadi kalau kalian membangun rumah harus ada tukang yang ya ortodidak lah, ini bisa memasang sendiri. Saya sarankan lebih baik jangan. Lebih baik kalian memberikan jasa kepada pihak instalator resmi untuk mengerjakan instalasi di rumah kalian. Nah, kenapa saya menyarankan seperti itu guys? Karena dari pihak instalator bisa sekalian melakukan kepengurusan SLO-nya guys. Nah, jadi kalian bisa bayar jasa untuk pengerjaan instalasi, kalian juga bisa sekalian minta untuk tolong kepengurusan SLO-nya guys. Yang penting kalian udah tahu bayangan harga SLO-nya. Nah, jadi itu menurut pengalaman saya seperti itu guys, kalau cara saya. Tetapi jika kalian ingin mengurusnya sendiri, maka dapat dilakukan dengan dua cara guys, yaitu pertama secara offline. Nah, kalau secara offline ini pendaftaran dapat dilakukan dengan cara menghubungi salah satu lembaga inspeksi teknik yang ada kantor perwakilannya di daerah kalian. Itu untuk dari 8 lembaga inspeksi teknik itu tidak semua guys ada di perwakilannya. Seperti contohnya yang baru-baru ini kayaknya belum ada guys, tapi itu kemungkinan nanti ada. Tapi seperti Consuil, PPI LN itu kayaknya pasti ada di daerah kalian guys. Kalau kalian bingung untuk mencarinya, kalian bisa bertanya ke kantor PLN. Kantor PLN pasti tahu guys, di mana kantor Consuil, di mana kantor PPI LN di daerah kalian, di mana kantor Jaserindo dan lain-lain. Ya, bisa kalian cari lah. Oke, terus ada cara lagi yang kedua, yaitu secara online. Ya, secara online kalian dapat mengunjungi situs yaitu slodjk.esdm.go.id / pendaftaran. Nah, apabila kalian mengklik link ini, maka akan muncul seperti ini guys, slodjk.esdm.go.id / pendaftaran. Nah, ini adalah secara online. Kalian isi di sini nama pemilik instalasi siapa, alamat provinsi, daya area pelayanan, unit pelayanan, nama pemohon, nomor induk KTP, nomor HP, email, dan lain-lain. Dan jangan lupa kalian pilih lembaga inspeksi tekniknya di sini guys. Di sini ada 8 guys. Tinggal pilih di sini dan kalian
masukkan kode verifikasi, kalian conteng di sini dan kirim pendaftaran. Nanti ada notifikasi di email kalian guys. Ya, seperti itulah sedikit informasi dari saya guys tentang apa itu SLO dan bagaimana cara mendapatkannya. Jika kalian suka video ini silahkan like dan jangan lupa buat teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya guys. Oke guys.